Bırakın. Tamam bırak. Bırak. Mesele Bizans'a verdiği yazlarda olur. Dim edeceksiniz demek. Göz diktiğin için. Bir şey kalmadı. Kazandım. Yanında Suku Kayi bergemuruh dalam semangat baru di mana Osman Bey memulai misi besar pembebasan. Dan api itu menyala membakar tekad seluruh Oba. Sementara itu Turgut Gazi datang berharap bertemu dengan Osman, tapi nyatanya pemimpin Kayi itu tengah menemui Kaisar Bizantium Andronikos untuk memenuhi undangannya. Sebelumnya tanpa ragu Osman menyambut ajakan itu, namun di balik diplomatik ini tersembunyi niat yang lebih besar. Gazi tertarik untuk bisa mempelajari cara menggunakan kapak yang benar. Itulah sebabnya ia memohon kepada Turgut Bey untuk mengajarinya. Tanpa disadari, unjuk kebolehan itu memancing pasukan Osman untuk menjajal kemampuan Turgut Bey. Dan hasilnya sudah bisa diprediksi, di mana pasukan Osman yang diwakili Aikut dan Kanyumas hanya bertahan beberapa detik saja. Untuk menghindari malu, mereka mengajak Turgut Bey bergabung, sebab jelas-jelas dia orang Turki dan harus ikut berjuang. Di sisi lain, Osman tidak mau berbasa-basi dan menyuruh Kaisar Bizantium mengutarakan niatnya. Dia menginginkan aliansi dan mengajak berdagang. Tentu Osman tidak yakin karena saat ini Bizantium bekerja sama dengan Mongol dan menguasai bursa. Osman lantas memprediksi bahwa Kaisar takut dengan kekuasaan Mongol, karena bagaimanapun juga Mongol musuh terbesar mereka. Sementara Osman tidak takut kepada siapapun termasuk Bizantium maupun Mongol sendiri. Sekarang ia ingin membicarakan bursa di mana Claudius menguasainya di bawah Ilkhanid. Kaisar Andronikos jelas-jelas sudah tahu dan menganggap Claudius sebagai pengkhianat. Jika sudah begini, maka aliansi kemungkinan bakal terbentuk untuk menyingkirkan Mongol. Karena hanya dengan begitu, maka bursa akan dikuasai Claudius sepenuhnya. Mengejutkannya, Kaisar Andronikos setuju dengan rencana Osman menyingkirkan Kucar. Bahkan Kaisar telah menyiapkan emas untuk Osman bisa melancarkan misi ini. Tapi Osman menganggap belum cukup, kecuali kastil Karacabes diberikan kepadanya. Kaisar sendiri hanya berpikir jika Mongol enyah dari bursa, maka ia bisa menangkap Claudius. Osman jelas tersenyum karena langkah ini akan membuka jalan bagi penaklukan besar berikutnya. Claudius tidak puas menguasai bursa, namun ia ingin menggantikan Kaisar Andronikos. Hal itu membuat Kucar memperingatkannya, apapun jabatannya, dia hanya akan menjadi bayangan oleh Tuhan. Sementara itu, Balahatun dan para bajilar tengah mengecek persiapan ekspedisi. Tiba-tiba, Fatma melihat seorang pria yang mencurigakan. Sepertinya dia mengenal, karena itu pria yang sama yang bersama Begum Hatun. Mendengar itu, Balahatun langsung mengambil langkah tegas, menyuruh anak-anaknya membuntuti pria itu. Osman memiliki ide brilian menggunakan emas dari Kaisar Andronikos untuk memecah belah musuh-musuhnya. Saat itu juga Boran ditugaskan untuk mengundang Claudius, sedangkan Jarkutai akan ditugaskan ke kastil Karacabes. Sesuai perintah, putri dan menantu Osman membuntuti Ural. Di sana ia terlihat sedang menunggu seseorang. Di hadapan para prajurit Osman, Turgut Gazi memperkenalkan diri sebagai prajurit Al-Tugrul Gazi. Jelas semua kaget karena telah melintasi waktu yang cukup lama. Begitu Osman kembali, dia juga terkejut menyaksikan sosok Turgut Gazi. Meskipun begitu, ternyata ia masih ingat sosok sahabat ayahnya tersebut. Turgut Gazi memohon diberikan izin oleh Osman untuk ikut bergabung dengan pasukannya. Jelas ini lelucon karena Osman bahkan akan memberikan negara kepadanya. Putra-putra Osman ikut senang karena hanya mendengar sosok Turgut Gazi itu dari cerita ayahnya. Di sisi lain, Begum Hatun yang ditunggu ternyata muncul menemui Ural. Pengepungan segera dilakukan karena semua sudah tidak sabar untuk membalas dendam. Tak lama berselang, Begum Hatun tertangkap. Fatma Hatun ternyata lepas kendali, menganggap Begum Hatun terlalu banyak dosa.
Di antaranya membakar hidup-hidup ibunya serta berniat menculik saudaranya. Tapi Fatma kemudian teringat pesan ibunya untuk membawa pengkhianat itu ke hadapannya. Turgut Ghazi terharu memegang pedang sahabatnya karena hal itu membangkitkan ingatannya ketika berjuang bersama Bamsi serta Tohan. Ketika ditanya Osman kemana saja selama ini, Turgut B menjelaskan bahwa ia mengembara ke daerah Balkan. Di sana, ia masih berjuang di bawah panji Islam. Tapi meskipun begitu, ia selalu mendengar kebesaran perjuangan Osman, penerus Ertugrul Ghazi. Claudius teringat sekaligus sakit hati mengenai ucapan Kucar, bahwasanya meskipun ia menduduki tahta manapun, tidak akan lepas dari bayangan Olcay Tuhan. Tentunya Claudius tidak mau jika dia hanya dijadikan pelayan. Berpindah ke Oba, Begum Hatun diseret dan diserahkan kepada Bala Hatun. Dan tidak beda dengan putrinya, Bala Hatun punya niatan kuat untuk membunuhnya. Hanya saja sesaat hal itu akan dilakukan, tiba-tiba Osman meminta itu dihentikan. Begum Hatun jadi memiliki kesempatan untuk memohon ampun kepada Osman untuk bertaubat. Di sisi lain, Boran datang menemui Claudius sebagai utusan Osman. Tujuannya satu, yaitu mengundangnya ke Arca Pinar. Di sana Osman sudah menyiapkan penawaran yang bagus yang akan menguntungkan semua orang. Boran pun bersusah payah untuk meyakinkan bahwa ini bukanlah perangkap. Osman mengatakan kepada Begum Hatun bahwa dia memang harus dihukum. Hanya saja wanita itu terus merengek, bersedia melakukan apapun. Mendengar itu, Osman kemudian tertarik untuk mengujinya apakah dia benar-benar telah bertaubat. Begum Hatun akhirnya dimasukkan ke dalam tenda penjara atas perintah Osman. Hanya saja putri-putrinya masih tidak rela. Ancamannya pun cukup jelas bahwa mereka akan membunuhnya. Seusai sholat, Osman mendoakan putra-putrinya bahwa mereka harus dekat dengan dakwah Islam. Sebab tanpa itu, semua akan terasa sia-sia. Boran membawa berita bahwa Claudius menerima undangan Osman. Bala Hatun juga telah melepas Begum Hatun yang diawasi oleh Aikut. Sigit B membawa Ogus, putra Kocabe, untuk bertemu dengan Osman. Namun sembari itu, ia membisikkan keraguannya akan perjuangan ini. Dan secara kebetulan, Ogus menemukan gelang yang dicari Fatma. Bukannya berterima kasih, ia justru kesal merasa dipermainkan. Halimi meledek, tidak seharusnya wanita memperlakukan laki-laki seperti itu. Sigit kaget dengan persiapan yang telah dilakukan Osman untuk pembebasan. Tapi untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya, Kocabe menunggunya untuk selesai rapat dewan. Osman mengumumkan bahwa ia baru saja mendapatkan emas dari Kaisar Andronikos serta kastil Karacabes. Dan kastil tersebut kemudian dipercayakan kepada Orhan agar ia menepatinya secara menetap dengan istrinya. Ditambah lagi kastil itu sangat penting untuk penaklukan bursa. Nah, mengenai emas dari Kaisar akan ia gunakan untuk memecah belah musuh-musuhnya. Diperlihatkan Cerkuta yang ditugaskan untuk mengambil alih kastil Karacabes telah di sana. Tapi untuk penaklukan bursa terpaksa ditunda karena harus ada Mongol yang harus dihancurkan. Selama ini noker Mongol terus bermunculan, mereka harus memutus mata rantainya dengan meracuni sumur. Namun jika mereka menyadari, maka akan tergiring ke sebuah danau yang sudah mereka siapkan perangkap. Turgut Ghazi menawarkan untuk misi ini, namun ia dibantu oleh Aladin. Bahkan Turgut Ghazi diberi tugas baru melatih para prajurit. Sigit terkejut ketika mendengar Osman akan menghancurkan Mongol. Sayangnya aksesnya terbatas, jadi tidak bisa memberitahu Kucar. Setelah itu Osman secara resmi mengumumkan akan menghancurkan musuhnya satu persatu. Jadi tidak lupa ia meminta doa dan dukungan agar perjuangan ini diridhoi. Jika kita ingat, semboyan Osman adalah menumpas penindasan dengan pedang keadilan. Claudius sebenarnya tidak percaya Osman, namun ia tidak punya pilihan lain karena penasaran dengan tawaran darinya. Di sisi lain, Kucar sudah tahu jika Osman akan meracuni prajuritnya. Solusinya mereka melewati rute alternatif yang terdapat danau. Aladin mulai meracuni sumur-sumur yang dilewati pasukan Mongol, dengan harapan para noker itu akan digiring masuk perangkap. Begum Hatun benar-benar menemui Kucar untuk memberitahukan bahwa Claudius telah beraliansi dengan Osman. Mendengar itu tentu Kucar sangat marah. Ia merasa tidak punya pelayan lagi karena merasa dikhianati. Para pasukan Mongol benar-benar mengecek kandungan sumur dengan mencobanya ke kuda.
Dari situ mereka sadar sumur telah diracuni sehingga harus melewati rute baru. Turgut B mengatakan rencana mereka berjalan dengan sempurna. Claudius bertanya kepada Osman apa penawarannya sehingga dianggap menguntungkan. Osman menyuruh Claudius menjauhi Kucar dengan imbalan emas, sebab sebentar lagi ia berencana menghancurkan Mongol. Maka dengan demikian Claudius akan menguasai bursa sepenuhnya. Tentu penawaran ini membuat Claudius tidak mampu menolak, namun anak buah Kucar mengintai mereka. Claudius secara tidak langsung memuji kecerdasan Osman. Sebagai ucapan terima kasihnya, Claudius bercanda agar Osman memberitahu Kucar bahwa harganya tidak murah. Sementara itu, Kucar mendengar langsung dari anak buahnya yang menyaksikan pertemuan antara Osman dan Claudius. Apalagi di sana ada penyerahan emas, Kucar ingin menguliti Claudius. Aladin mengatakan kepada Turgut Gazi bahwa ia tidak sabar untuk menghabisi para kopek. Sementara itu Kucar dan pasukannya sudah ditunggu Osman dengan ledekan bahwa ia telah bersama dengan Claudius. Hal itu jelas memancing emosi yang membuat Kucar ingin segera berperang. Dua dari ketiga begudalnya disuruh maju, namun Boran dan kawan-kawan sudah siap dengan anak panahnya. Di tempat lain, pasukan Mongol mulai mendekati danau karena kehausan. Nah, Syamil sudah memimpin pasukan pemanah serta batu-batu digelindingkan dari bukit. Serangan mendadak seperti ini membuat pasukan Mongol tidak siap. Alhasil pasukan Osman di bawah komando Turgut Gazi dengan mudah mengalahkan mereka. Ditambah lagi Hasan B yang melintas secara tidak sengaja tiba-tiba bertaubat dan mendukung perjuangan Osman. Para begundal Kucar tidak berdaya di hadapan Osman karena memang sudah disiapkan perangkap. Dalam situasi panik, Kucar ingin kabur, namun ia memerintahkan pasukannya terlebih dahulu untuk berperang. Beruntung, Osman bisa menebak langkahnya sehingga bisa melancarkan serangan. Ketika leher Kucar sudah dikalungi pedang Osman, kita diperlihatkan bagaimana Sigit hanya bersembunyi. Kembali ke pertempuran di danau, pasukan Mongol tidak ada yang tersisa. Itu artinya pasukan Osman menang. Setelah itu kita baru tahu alasan Hasan ikut bergabung karena ia menyesal telah melakukan kesalahan. Jadi saat ini ia malu jika harus melihat wajah Osman. Turgut Gazi menyarankan untuk meminta maaf karena pasti akan ada pengampunan. Osman menertawakan Kucar karena percaya pada informasi Begum Hatun. Karena pada dasarnya orang yang berani mengkhianati negaranya pasti akan mengkhianatinya juga. Sekarang Kucar hanya bisa pasrah, namun ia mengancam Osman bahwa Mongol tidak bisa dihentikan. Ia seperti banjir yang terus mengalir. Tapi Osman tidak takut dan kemudian memenggal kepalanya. Menariknya, si munafik Sigit hanya menyaksikan peristiwa ini dari balik semak-semak. Dia memilih aman untuk menutupi pengkhianatannya. Ketika Fatma tengah melatih para bajilar, Ogus terus memperhatikan. Sementara itu, Balhatun ingin menguji kekuatan Halime yang telah dilatih oleh Sofia. Dan ternyata putrinya itu tidak bisa dianggap remeh. Ia sangat bersyukur karena tidak perlu memulainya dari nol. Ulgen Hatun mengeluhkan Sofia tidak mau makan. Lalu Halime memutuskan untuk mengajukan diri sebagai pengantar makanannya. Fatma merasa terganggu dengan kehadiran Ogus, lalu menghampirinya. Yang terjadi hanyalah perdebatan karena hal ini dianggap bukan sesuatu yang salah. Kini giliran Gazi yang memarahi Ogus karena membuat Fatma marah. Dan satu hal yang baru diketahuinya bahwa Fatma merupakan putri Osman. Sofia terkejut, orang yang mengantarkan makanan adalah Poena. Hanya saja anak yang sudah ia besarkan itu menolak dipanggil dengan nama itu lagi. Bahkan ia mengatakan bahwa ia telah berubah menjadi muslim. Hal itu yang membuat Sofia syok, seolah tidak mampu bernafas. Karena menurutnya 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk membesarkan dan mendidiknya. Di luar, Osman dan pasukannya kembali dengan kemenangan dan disambut oleh penduduk suku. Satu hal yang menjadi perhatian Osman adalah ia ingin menemui Sofia. Sementara itu, Kocabe memerintahkan Sigit memanggil seluruh penduduk sukunya untuk perayaan. Sofia syok untuk kedua kalinya setelah diberitahu Osman bahwa ia telah membunuh Kucar. Hal itu tidak lepas dari kerjasamanya dengan Claudius menggunakan emas pemberian Kaisar Bizantium. Sofia kagum dengan kecerdasan Osman mampu mengadu domba antara Kaisar Andronikos dengan Claudius.
Masalahnya kini bursa milik Claudius sepenuhnya, sementara Sofia tidak punya pasukan lagi. Osman mengampuni Sofia karena dia melindungi putrinya. Dia boleh tinggal di suku beberapa hari lagi, lalu menentukan masa depannya sendiri. Balahatun menyampaikan pesan yang menyentuh, bahwa penaklukan tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan cinta dan iman. Begum Hatun kembali dan siap menerima hukuman. Balahatun akhirnya mengusir Begum Hatun dan tidak boleh mengunjungi sukunya lagi, karena terombang-ambing di luaran sana merupakan hukumannya. Sebelum itu, Balahatun memperingatkan Begum Hatun bahwa apa yang ia miliki tidak bisa dimilikinya. Sementara itu di tengah perjalanan, Sigit dihadang oleh Claudius. Dia hanya diberi dua pilihan, melayani dirinya atau kedoknya terbongkar jika telah melayani Kucar. Pada malam perayaan, August sendiri mulai malu menatap Fatma. Di sisi lain, Hasan B mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Osman. Dan beruntungnya ia diberikan kesempatan kedua untuk ikut berjuang lagi. Sigit si munafik kini masuk lagi ke barisan Osman. Padahal malam itu perayaan khusus bagi orang-orang yang menjaga iman dan kepercayaan. Melindungi Turki adalah harga mati dan tidak boleh berkhianat. Osman begitu menghargai dan memberikan tanda jasa kepada para prajuritnya yang loyal. Dan episode ini ditutup dengan Boran memainkan kopusnya menyemangati semua.